Mudah-mudahan kita yang tetap istiqomah untuk melaksanakannya, insya Allah kita di akhir kemudian mendapatkan sempurnanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum pelaksanaan kajian dimulai, kami akan menyampaikan sesuatu acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan kirim doa sekaligus tahlil, tahmid dan tazkir. Insyaallah akan dapat salam. Kemudian berikutnya kajian bulanan kita yang insyaallah akan membahas masalah fikih Islam. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Sulawesi. Dan nanti untuk sambutannya bisa terakhir karena nunggu Bapak Cares sudah datang. Dan sekaligus nanti ditutup oleh guru kita Al-Mukarram untuk acara talim kita bulan ini. Marilah kita buka acara kajian bulan kita dengan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kepada semua jemaah Al-Furqan yang telah membuka acara kajian bulan kita pada malam ini. Mudah-mudahan niat baik kita serta acara kita dari awal sampai akhir mudah-mudahan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mengijak pada acara ini adalah kirim doa dalam keadaannya waktu berkesunnatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru kita Bapak Tuan Al-Fadhili, mudah-mudahan Anda diberikan kegiatan dan pangdamur. Yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Anton beserta sekarangnya. Yang saya hormati Sesepuh RT 07 beserta jamaah semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semoga diberikan kesehatan dan panjang umur dan diberikan barokah. Amin amin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini di minggu pertama di bulan Agustus kita bisa hadir di acara rutin taklim. Dan terima kasih kepada Bapak semua atas kehadirannya, walaupun sedikit hujan, namun tidak menjadi kendala buat kita semua. Mudah-mudahan karena selalu istiqomah dalam menghadiri ilmu ini. Kata salam tak lupa kalimah Quran pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa iman dengan kebenarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya juga terima kasih dengan kesempatan untuk memimpin tahlil dan juga minta maaf karena enggak beda sama kita kan belajar, jadi barangkali nanti ada kekurangan kita pribadi, mohon maaf yang sebesarnya. Dan juga minta maaf pada anda kiri kanan yang mungkin merasa kurang nyaman dengan acara ini, sedikit merepotkan. Kemudian dengan bantuan spiritual dan doanya dari tangga-tangga kiri kanan menjadi ladang amal buat semua. Amin. Yang terakhir saya minta maaf juga barangkali ada sambutan dari teman yang kurang berkenan. Saya mewakili keluarga, minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita
pertama berdoa, kirim doa pada orang tua kita, pada sanak famili kita, dan pada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada Nabi Muhammad SAW, aswaji wa ulazi wa turazi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Salat dan kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minat ila ma'murikiha Raduratin dan semila apaan wa umatin wa jatin wa jatina wa masjid khana masjid wa majan di khina wa asati zalim wa asati zalim kiman samana al-guna bisa berhati diri Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berdoa buat orang tua kita bayangkan wajah orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa buat anak-anak kita, bukan kita dikabulkan hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak kita yang sedang mencari ilmu di pondok maupun di umum, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita semua yang hadir pada malam ini dan khususnya untuk hadir bersama kita dan senang dan jalan nanti berkesehatan, panjang umur dan rezeki yang berlimpah dan barakah. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
الذي يوحد في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الله لا إله إلا هو القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض ما من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه بالله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ذلك البلاغ الذي أنزلناه ربنا لا تحرمنا إنا وأطعنا ربنا ولا تحرمنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أقول سبحان أنه لا إله إلا الله حي مجيد لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي سلام لا إله إلا الله 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 لا
illallah, la ilaha 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 illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakallah khairan hasanah jazaa. Terima kasih kepada Bapak Salam yang telah memimpin acara tahlil dan tazkir. Mudah-mudahan semua doa-doa kita, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengikuti pada kajian inti kita, lebih dahulu kita pilih kotak jariahnya dengan diiringi salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah Al-Furqan yang Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikuti pada acara ini kita kajian fikih Islam kalangan Haji Sulaiman Syekh Haji Sulaiman Rashid. Insyaallah akan sekali lagi kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syukur Al-Farisi. Kepadanya waktu persilakan. Sholawat Nabi Muhammad. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara baik atau yang bertepatan pengajian pada malam minggu kali ini, Bapak salah keluarga juga yang tetanggaan dirinya yang terlibat dalam pelaksanaan pengajian pada malam minggu kali ini. Saya hormati Bapak Ketua RT kita, Bapak Anton beserta staf-stafnya. Juga saya hormati para sepuh yang hadir, sama sekalian yang Al-Furqan, warga RT 07 05 yang saya hormati.
Tentunya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu nama, tapi saya tidak mengurangi hormat dan ta'zim kepada Bapak hadirin jamaah sekalian. Bersyukur kita tentunya dengan kalimat alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat karunia Allah berikan, nikmat sehat, nikmat iman Islam, kita bisa bersilaturahim, berkumpul di kediaman bersama keluarga dalam rangka pengajian bulanan yang alhamdulillah sudah berjalan sekian lama ya. Mudah-mudahan terus kita istiqomah semuanya. Sebagai rasa syukur atas nikmat hidup ini, nikmat sehat ini, nikmat semuanya kita gunakan untuk di jalan Allah fisabilillah. Salah satunya pengajian kita mudah-mudahan tercatat artinya sebagai amal soleh kita, dan kegiatan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kesempatan setiap pengajian baik di gang maupun di rumah-rumah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya, amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu berlipat gurakan untuk junjungan alam suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya setia sampai yaumul kiamah. Dan tentunya kita sangat berharap dan mohon kepada Allah agar mendapat syafaat di dunia wal akhirah dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang sekalian, langsung saja pada malam kali ini kita kayaknya sudah menginjak ke bab lain ya, bab muamalah ya. Kemarin kan bab haji udah selesai bukan? Ada yang dibatasin enggak? Ada ngubur ya? Ngubur mayat ya? Oh, Mayat. Lewat ya? iya. Ada. Perasaan lagi di gang yang Mas Gadenya baru udah sampai haji udah selesai. Mau bermayat. Mau rumah ya? Lewat bermayat. Ini liputannya ngubur mayat. Bermayat kayaknya. Oh, berarti semuanya. Terakhir itu tanya Pak Idris kan? Iya. Iya kan? Tentang Itu ngubur mayat. Beberapa yang di luar sama. Oh, sama. Kayaknya halaman berapa? Feeling dia nggak apa? Nah, soalnya ini apa, pengajaran saya juga kan bukan ini aja sedikit kan ya. Di rumah ke taksi sedikit juga, jadi banyak kan itu juga. Kalau saya tanya di Payahya halaman berapa itu? Mungkin iya Payahya yang sama-sama saya tekuk itu yang di Tasik ya. Yang Tasik kali itu. Iya. Kalau yang dekat RT Kalau yang baru sih 182. ya maksudnya kalau halaman Payahya saya kan kitabnya lama ini sama tekuk itu kayak tukang Tasik ini. Masih itu ya. Iya, menguburkan mayat halaman 175 dan Iya. 175. Gimana? Nah, itu tepukannya. Iya, terbanyak ada dua. Ada yang di Tasik. Nah, silakan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebenarnya sih mungkin itu nggak terkubur ya, saya juga ya perasaan, tapi karena perasaan kesalahan ya. Saya memang sudah sih mau berbayar. Ada kewajiban ya kifayah ya bagi yang hidup itu mengumpulkan mayat. Ada 4 kewajiban gitu. Yang salah satunya adalah mengumpulkan mayat. Hukum artinya menanamkan mayat adalah fardu kifayah atau atas orang yang hidup. Dalamnya kubur sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Karena maksud menguburkan mayat ialah untuk menjaga kehormatan mayat itu dan menjaga kesehatan orang yang hidup. Jadi memang tujuannya menguburkan mayat itu agak dalam itu 2 ya. Pertama, agar tidak tercium bau busuknya, karena ya sama sih, karena manusia juga jadi bangkai ya, bau ya terkumpul itu orang lewat lalu lalang itu jangan sampai tercium bau busuknya. Dan sekarang kayaknya aman-aman aja sih, nggak ada pasti geger kalau lewat kuburan itu.
Yang kedua, betapa hinanya kalau ada mayat, kuburnya sangat dangkal, ada binatang buas, misalnya anjing atau apa, kelihatan kakinya diseret-seret coba. Kayak apa itu? Dicabik-cabik kain kafannya. Nah itu artinya menjaga kehormatan mayat, kehormatan si mayat. Jadi memang firman Allah SWT, walaupun kaum Bani Adam itu memang bukan hanya untuk keturunan Adam, manusia masih hidup saja, sudah meninggal pun tetap Allah artinya menghormati. Walaupun Allah yang menciptakan, maksudnya suruh kita ini saling menghargai, menghormati, jangan sampai ada yang terhinakan walaupun sudah meninggal. Itu tujuannya ya. Nah terus kalau di kampung itu dibikin lubang tengah ya, itu maksudnya biar nggak ruruk. Takutnya ada tanah kan berlapis-lapis tuh, ada yang ada pasirnya. Itu kalau nggak dikubur tengah miring, kalau ruruk mau udah ruruknya kalau ke sini gitu. Ini kan itu ya papanya harus ke sono gitu loh. Kalau yang longsornya ke sini itu akan nimpa ke mayit dan akan berantakan yang papanya itu. Jadi ya di sini kan tanahnya lempung ya. Tapi kalau di tengah kan setelah digali lebar tuh tengahnya buat mayit itu ada lagi. Itu yang disebut yang lahat malah itu. Terus papanya kan rata ya. Rata ya. Iya. Jadi mau ruruk sebelah kanan, mau ruruk sebelah kiri emang nggak ngaruh, ya. Tetap mayatnya aman gitu kalau di tengah-tengah. Kalau sekarang kan miring itu, iya artinya rawan kalau ruruk gitu, itu bisa berbalik ke sini papannya. Kalau ruruknya sebelah sana ya, yang sebelah barat, yang kita miringin mayat itu yang utara itu. Jadi sebenarnya lebih aman yang itu. Tapi pada hakikatnya memang yang penting tadi yang dua tadi ya, agak dalam agar kalau sudah membusuk, bau busuknya nggak sampai ke orang yang lewat. Dan yang kedua jangan sampai tercium oleh binatang buas terus dikorek-korek terus dibawa-bawa. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu tujuannya ya. Itu dua. Kalau lubangnya yaitu sekarang umumnya kayak begitu, mirip lahan. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati, An Amir ibni Sa'ad qala al-hiduli lahdan wa ansibu alayya libna nasban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya, buatkan olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Kenapa? Kan sekarang kan malahan di batu bata ada beberapa nggak boleh ya. Kalau dulu maksudnya di batu bata tuh atasnya ditutupin lempeng-lempengan batu gitu loh. Karena belum ada pohon bambu kan. Memang dulu di Arab ada yang pohon bambu, yang menurut sahabat tuh nggak ada. Atau pohon randu itu nggak ada. Adanya batu-batu itu. Itu jadi ditutupin batu, lahatnya gitu loh jenazahnya. Lalu taruhin pasir. Ya maksudnya jangan jadi perdebatan. Katanya nggak boleh dipasangin itu kemakruh. Iya, saya pikir itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang kalau tanah umum itu gunanya untuk semua kaum muslimin kalau meninggal bisa dikubur di situ, kecuali tanahnya sendiri mau di keramik atau mau di batu terserah. Kalau tanahnya sendiri ya kan ada tuh yang di Jakarta atau di kampung kan di tanahnya sendiri boleh itu. Tapi kalau di tempat pemakaman umum memang tidak boleh di bata-bata apa, nanti nggak bisa buat gantian maksudnya gitu loh. Kalau semuanya di keramik di batu ya ntar bingung kalau sudah penuh gitu. Jadi mau nggak mau tetap harus dibongkar. Kalau menghalangi nggak boleh membuat gantian gitu. Kenapa dihukumi tidak boleh? Tapi kalau kenapa di sini ada hadis bahwa Rasulullah bersabda nanti kalau saya meninggal maksudnya lubangnya tutupin dengan batu-batu karena memang dulu gak ada bambu. Ya, paham ya? Nah, paham. Terus
kepalanya disisikan kubur, diangkat ke dalam lahat atau lubang tengah, terus dimiringkan ke sebelah kanannya, dihadapkan ke kiblat. Ketika meletakkan mayat ke dalam kubur, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada hafal itu, pada hafal ya. Ya, dikit dibangun, jangan lihat. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut yang lahat yaitu ya ada lubang tengahnya ya. Jadi tetap mayat itu lubang kecil tengah tuh seukuran mayat dimiringin. Jadi nggak dikasih gundu-gundu gitu, buletan-buletan itu udah aman. Memang dia pas mayat gitu, jadi itu. Kalau sekarang kan mau jangan sampai berbalik ya, makanya bikin gundu-gundu bantalan-bantalan. Anna Abdullah ibni Yazid shalla ala janazatil Harithi thumma adkhalahul qabra min qibali rijlal qabri wa qala hadza minas sunnah. Bahwasanya Abdullah bin Yazid radhiyallahu telah menyolatkan jenazah Al-Harith, kemudian dimasukkan ke kubur dari sebelah kaki kubur, dan katanya cara seperti ini memasukkan mayit dari kaki kubur adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaki kubur itu maksudnya dari sebelah kaki naro-naro mayitnya itu, dari jalannya, jangan sebelah kepalanya. Jadi tidak tetap kepala dulu kan, tapi itu misalnya ini makamnya apa galian, ini gotongnya dari sini itu loh, jangan dari sini muter dari kepala ke sini, tetap dari kaki taruh di sini kan gitu, terus baru diturunin. Nah itu sunnahnya. Jadi kalau sunnah itu kan memang kita penting biar dapat kelebihan pahala ngikutin Rasulullah, cara-caranya Rasulullah. Misalnya nggak seperti itu karena nggak ngerti, ya nggak apa-apa, sah-sah saja, yang penting nguburnya benar gitu. Kita itu kan harusnya tetap kalau pengen dicintai Allah kan harus ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Ya kan firman Allahnya kan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang itu. Jadi wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, hendaklah umatmu mengikutimu, artinya ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kamu betul-betul cinta Allah, maka yuhibbukumullah, Allah juga akan mencintai kalian. Jadi kalau pengen mendapat cinta Allah ya ikutin sunnah Rasulnya, Nabi Muhammad dalam segala hal ya. Ya kan sholat ada rukun, ada sunnahnya. Nah kita wajibnya ya untuk orang meninggal yang memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, menguburnya, itu wajibnya. Tapi wajibnya bukan wajib ain, bukan kewajiban individu. Jadi kalau yang nggak ngikut nyolatin, nggak ada yang artinya nggak ngikut mandiin, yang nggak dosa. Yang penting sudah ada yang mewakili, itu namanya wajib kifayah, kewajiban kolektif. Kalau sudah ada yang mewakili, yang lainnya nggak bisa, nggak dosa. Tapi kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nggak bisa diwakilkan, namanya fardu ain. Itu kita ngaji begitu, apa ngaji hukum tuh gitu. Jadi amalan tuh ada wajib, ya kan, ain, ada wajib kifayah, ada sunnah muakkada yang istimewa, ada yang sunnah ghairu muakkad, yang sunnah tidak begitu istimewa tapi tetap sunnah. Jangan sekalian yang saya hormati. Selanjutnya dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu, dari bapaknya, seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa dosa besar. Jawab beliau,
Dosa besar ada 9. Pertama syirik, yang kedua sihir, mempelajarinya, yang menggunakannya, terus membunuh orang, memakan riba, memakan harta yatim, lari dari peperangan, menuduh orang berzina, durhaka kepada ayah ibu, menghalalkan Baitul Haram, kiblat kamu sewaktu kamu hidup dan sesudah mati, riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai. Jadi dosa-dosa besar itu ada berapa? 9. Ingat-ingat jangan sampai kita mendengar. Mudah-mudahan kalau dosa yang kecil-kecil mah yang tidak disengaja ya, dosa kecil juga kalau dilakukan terus-menerus ya banyak juga. Jangan sengaja melakukannya, tetap aja kecil juga dosa. Kalau dilakukan terus-menerus ya banyak. Nah, cuman kalau kita menghindari dosa kecil, insya Allah tidak akan melakukan dosa besar. Dan bahkan siapa yang artinya menghindari dosa besar, yang dosa-dosa kecil itu akan mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lebih berat ini nafsunya gitu. Beberapa sunnah artinya jangan sampai orang itu meninggal itu membawa dosa-dosa yang besar itu tadi. Kalau di Mekah itu namanya kan juga tanah suci gitu, dan juga tanah yang dimuliakan, disebut tanah haram. Jadi yang diharamkan di sana jangan dilakukan, jangan itu sama aja dengan negara lain, jangan seperti itu, termasuk dosa besar juga walaupun cuma keyakinan seperti itu. Jadi hati-hati. Beberapa sunnah bersangkutan dengan kubur. Yang pertama, ketika memasukkan mayat ke kubur, sunnah menutup di atasnya dengan kain atau sebagainya. Kalau mayat itu perempuan kan biasanya dengan tikernya itu ya, dijambrengin tikernya atau kain penutup kerandanya tuh dijebari. Tapi ya ada yang melakukan, ada yang enggak. Padahal itu amalan sunnah. Sampai segitunya tuh menjaga kehormatan manusia tuh, sudah meninggalnya sampai kayak begitu, ya kan? Kalau mayat perempuan menjaga kehormatannya gitu. Padahal kan juga kain kafannya lebih banyak perempuan dari laki-laki kan. Kalau perempuan kan sampai 5, terus ada kudungnya, ada baju kurungnya. Kalau laki-laki 3 udah cukup. Sampai segitunya agama tuh. Artinya apa? Apalagi yang masih hidup, karena yang masih hidup itu punya perasaan. Perasaannya masih hidup, artinya harus menjaga kehormatannya. Jangan gampang menghina, meremehkan, itu jangan. Harus saling menjaga. Dari jalan yang dirahmati Allah. Dari ahli Kufah. Kalau ahli Kufah itu sekelompok jamaah Rasulullah, sahabat Rasulullah yang diamnya di emperan masjid itu namanya ahli Kufah. Atau ada yang mengatakan Sufah. Makanya ada yang mengatakan orang-orang sufi itu orang-orang yang ya artinya nggak jauh dari masjid lah di situ gitu. Kalau Kufah ini salah satu daerah di dekat Mekah. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib Rawaha telah datang kepada mereka sewaktu mereka datang menguburkan mayat, dan telah dibentangkan kain di atas kuburnya. Lantas Sayyidina Ali kemudian mengambil kain di atas kubur serta berkata, ini untuk hanya diperbuat untuk mayat perempuan, riwayat Baihaqi. Kubur itu sunnah ditinggikan dari tanah biasa sekedar sejengkal. Jadi yang pertama tadi ditutup dengan kain hanya untuk perempuan ya, laki-laki nggak ditutup. Terus itunya tanahnya gitu loh. Kalau di Sulam Tulisan itu jangan geger sapi. Geger sapi itu lancip kan ya. Punggungnya sapi tahu kan? Tulang belakang sapi itu loh kan lancip. Jangan bikin lancip kayak gitu. Yang rata gitu. Jangan munduk tinggi, jangan. Artinya ya iya landai lah. Ya beginilah. Jangan lancip tengahnya itu. Itu kayak polisi tidur itu. Polisi kan ada yang landai begini gitu ya. Ada yang lancip tapi kecil gitu. Itu yang gejruk, itu yang kerasa itu. Ya.
Ya paham lah ya, yang agak rata lah, jangan kayak itu legernya sapi. Jadi sunahnya agak rata, sejengkal tingginya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a qabra Ibrahim ibnihi qadra shibr. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah meninggikan artinya kuburan anak beliau yaitu Ibrahim waktu masih kecil meninggalnya kira-kira sejengkal, riwayat Imam Baihaqi. Nah ini putranya Rasulullah SAW juga pernah tuh bertepatan dengan gerhana matahari. Terus orang di Mekah tuh ribut, wah ini gara-gara putranya Nabi Muhammad SAW wafat jadi ada gerhana. Kata baginda Rasul gak ada hubungannya kematian seseorang dengan kejadian gerhana. Jadi makanya kita tuh umat Islam jangan suka menghubung-hubungkan dengan kejadian yang ada dengan sesuatu yang pernah kita lakukan atau orang lain lakukan. Wah ini gara-gara saya berbuat ini jadi begini, itu nggak ada hubungannya. Ya artinya ada yang kayak perempuan bawa sial atau apa, atau kita ada beruntung karena cincin atau ada burung di rumah, itu tidak ada hubungannya. Semua yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, nggak ada hubungannya dengan makhluk gitu loh. Yang disandarkan kepada makhluk. Semuanya kejadian yang terjadi pada dunia ini atas izin Allah. Jadi nggak boleh kematian, wah itu ada burung reak, nanti besok ada yang mati, nggak ada hubungannya itu mitos itu. Ya jangan, urusan mati urusan Allah, nggak ada hubungannya dengan burung bunyi. Ya emang burung malam bunyinya begitu, nggak ada yang mati ada yang nggak mati, sama bunyi. Tapi kalau ada orang mati, burung itu bunyi terus. Iya, katanya ya burung itu bunyinya malam tuh. Nggak ada hubungannya dengan besok ada yang mati atau enggak. Selanjutnya kubur lebih baik artinya didatarkan, ya sunahnya gitu daripada dimunjukkan. Dari Abu Al-Hayyaj dari Sayyidina Ali Tawabiha, ia berkata, saya utus engkau sebagaimana Rasulullah SAW telah mengutus daku. Janganlah engkau biarkan arca, tetapi hendaklah engkau hapuskan, dan kubur yang dimunjukkan hendaklah artinya engkau datarkan. Artinya itu juga memang jangan yang macam-macam lah nisannya gitu loh. Nah, kayak patung, ini bentuk-bentuk yang aneh-aneh lah, biasa aja kan gitu. Ya kalau di kampung kan kayu lah terpapan ditulisi, ya kayak batu ya masih itulah, masih masih dimaafkan lah, masih lumrah bagi yang pendek itu kan. Pokoknya jangan dibentuk-bentuk kayak kuburan Cina itu loh, ya kan kayak arca itu jangan. Itu yang dilarang, yaitu misalnya jangan dibikin kayak arca. Gundukan kuburannya jangan terlalu lancip, datar. Nah, itu sunahnya ya. Nah, terus apa lagi? Ya, ini menandai kubur dengan batu atau sebagainya. Ya tadi papan kayak apa di kepalanya? Nisan. Iya, nisan. Bukan ihsan ya, nisan. Nisan. Iya. Bin Abdullah berkata, katanya tatkala Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat, jenazahnya dibawa keluar lalu dikuburkan. Nabi Muhammad SAW menyuruh seorang laki-laki mengambil batu, tetapi laki-laki itu tidak kuat membawanya. Rasulullah SAW bangkit mendekati batu itu dan menyingsingkan kedua lengan baju beliau. Kemudian batu itu dibawa lalu diletakkan di sebelah kepalanya sambil bersabda, aku memberi tanda kubur saudaraku dan aku akan menguburkan di sini siapa yang mati di antara ahliku. Riwayat Abu Dawud. Makanya keluarga Rasulullah itu kan banyak yang dimakamkan di pemakaman umum namanya ma'alat. Jadi waktu umur itu memang berdoa di situ. Jadi mutoibnya itu gara-gara jamaahnya sih pada kena pausa gitu. Kayak pausa tadi makan dulu, pausa tadi ini. Jadi mutoibnya malah ikut-ikutan. Jadi kata saya sampean
saya bercandain, sampai yang dibayar kok saya yang doa, saya bercanda, ayo jadi doa di kuburan maklar. Termasuk Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah, Siti Khadijah juga semuanya di maklar. Yang di rumahnya Rasulullah hanya 3, hanya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar. Di kamarnya Siti Aisyah sendiri meninggal malah di maklar, pemakaman umum. Jadi waktu Sayyidina Umar meninggal, ya kan karena ditusuk dari belakang kan, di sholat subuh. Abdullah bin Umar datang di pangkuannya, terus nanya, kata Sayyidina Umar waktu jadi presiden, jadi khalifah, siapa yang tadi menusuk saya gitu, orang Majusi. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah. Jadi bukan ilahi, kenapa? Karena yang membunuhnya bukan orang Islam. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, alasannya karena saya nggak mau bermusuhan dengan orang Islam, karena saya butuh doanya. Nah, doa yang selalu kita baca setiap habis sholat atau tahlilan apa? Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami yang hidup, ampunilah orang-orang yang lebih dulu iman ketimbang kami. Itu artinya apa? Kalau ada permusuhan di antara kaum muslimin, doa yang Allah ajarkan itu tidak nyampe, bukan hanya untuk orang kafir saja. Nah, dengan riwayat Sayyidina Umar, alhamdulillah, yang membunuh artinya menusuk bukan orang Islam, karena saya masih butuh doanya orang Islam. Itu setelah Sayyidina Umar. Apalagi kita kalau musuhin kiai, musuhin guru, musuhin ulama, padahal kita butuh doanya. Hati-hati dalam tangga apa juga itu Sayyidina Umar. Nah, waktu itu Sayyidina Umar perintah anaknya Abdullah, tolong minta izin sama Siti Aisyah, itu boleh enggak nanti kalau saya mati minta dikubur di samping Rasulullah. Nah, terus kan ke sana, Siti Aisyah agak kaget tuh, karena memang cukup 3 mayat di kamarnya kecil kan, sudah ada 2. Rencananya memang kalau saya meninggal di sini, semua juga nggak ada yang nggak ingin selalu berdampingan dengan Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Umar, saya lagi hidup selalu menjaga Rasulullah, selalu dekat dengan Rasulullah. Saya matinya juga pengen dekat Rasulullah. Artinya kita itu hidupnya harus dekat dengan ulama, orang alim, dan pengen meninggalnya lah nggak dekat orang seperti orang alim, banyak yang mendoakan, banyak yang menguburkan. Kalau kiai ulama besar kan yang itu sampai penuh kan, kita harus seperti itu. Enggak, karena kita nggak punya santri, nggak punya murid, paling enggak lah kita mau tetangga mas siapa harus akur. Nanti kalau kita meninggal karena kita jadi dikenal orang baik gitu kan, kita banyak yang simpati, banyak atur, banyak doain, itu aja inget-inget ya kayak gitu. Dan itu Sayyidina Umar sudah mencontohkan seperti itu. Karena selalu katanya Siti Aisyah karena waktu hidupnya Rasulullah, Sayyidina Umar ini selalu membentengi Rasul, dakwah nggak usah sembunyi-sembunyi, terang-terang. Kalau dia menghalang-halang saya terdepan, maka Siti Aisyah yang halang. Ya udah itu boleh. Terus baru tuh, ya tadinya itu doa-doanya banyak, belum wafat Sayyidina Umar. Pas dikabari saking senangnya baru meninggal, terus dimakamkan. Itu sejarahnya ya. Bapak hadirin dan sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah. Jadi sebagai tanda, misalnya sebagai tanda kalau ada ya misalnya kerabatnya, apa saudaranya, keluarganya itu mau mendoakan, jadi disunahkan diberi tanda. Sunnah diberi tanda, harus diberi tanda. Ya dengan tadi entah papan, entah batu. Ini aja nih yang dicontohkan di sini, Rasul merintah sahabatnya sampai nggak kuat, maka Rasulullah mengikis lengannya terus ngikut bantu, potong batu itu biar kelihatan itu dulu ini tandanya. Jadi misalnya buat tanda, jadi bukan untuk menghiasi kubur ya itu digambar segala macam lah, keramik yang bagus apa jangan.
Yang penting ada tanda buat siapa yang mau mendoakan. Ya. Yang kelima, menaruh kerikil batu kecil di atas kubur. Dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah menaruh batu kerikil-kerikil di atas kubur anak beliau, yakni Ibrahim. Riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita mau enggak bunga ya, enggak apa-apa. Soalnya tabarukan waktu itu tadi kita berkeyakinan selagi ya daun atau bunga apa itu masih basah, jadi penduduk kubur kan nggak disiksa kan gitu. Karena Rasulullah pernah melakukan itu, pelupa kurma yang masih basah ditancapkan ke kubur yang penghuninya lagi disiksa kan. Jadi itu ditabur itu yang nggak apa-apa, tapi sunnah lagi kerikil. Kalau almarhumah ibu saya memang pesen wasiatnya, karena dulu dia ngamalin kulhu terus dengan batu ditaruh di itu kan biskuit itu tuh sampai berapa kali banyak. Jadi pas saya pulang kata kakak saya itu ini gitu, maksudnya itu kalau meninggal tolong itu dibawa ke kuburnya, jadi nggak ikut kubur, enggak, ditaruh di atas. Jadi kan sunnah Rasulullah dan ya semoga menjadi saksi. Nah kalau ada lagi sunnah Rasulullah tuh kita nih hendaknya mengambil tanah yang dikubur dengan membaca ayat minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita menjadi saksi bahwa ini mayat ini asalnya dari tanah. Minna khalaqnakum, dia diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, sekarang dimasukkan ke tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, nanti akan dikeluarkan di akhirat dari tanah yang mubah. Nah semoga juga nanti batu yang bulat-bulat itu 3 dimasukkan itu menjadi peringan siksa itu. Jadi semuanya ada manfaatnya dan ada tuntunannya. Ya. Cuman kalau nggak ngaji kan nggak tahu kan dibaca. Yang penting bulat tanah aja ya. Ya ntar kalau baca Quran ya sudah rutin, kita pasti ketemu ayat itu. Pasti ketemu. Itu artinya minha khalaqnakum, bahwa ini dari tanah diciptakan. Terus sekarang dimasukkan ke tanah dan besok akan dikeluarkan dari tanah. Selanjutnya sunnah menaruh pelepah yang basah. Nah ini ya, dari kerikil juga sunnah. Ya wewangian tadi, tabur bunga juga sunnah. Keterangannya hadis dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya pernah mengerjakan demikian. Terus menyiram kubur dengan air. Ya, sekarang juga dilakukan kan, disiramin nama yang ya kan, ya nama ahlinya kan pakai minyak itu kan, pakai air itu kan, air yang beli itu di botol itu. Terus pakai wewangian, yang nggak dilakukan ya kerikil aja gitu, kan yang bawa kerikil. Ya kalau dulu kan pelupa korma memang adanya. Kalau kembang ya bunga-bunga warna-warni kayak di sini kan memang di Mekah kagak ada gitu loh. Jadi kan itulah pentingnya kita mazhab Syafi'i itu ada qiyas sama ijma' kan, setelah Quran dan hadis kan. Jadi 4 pegangannya, jadi dikiaskan selagi bunga-bunga kita masih basah menjadi peringan kalau ahli kubur disiksa gitu loh. Ya Rasulullah harus ngikutin Rasulullah ya, nyari pelepah kurma dulu. Dimana di Indonesia yang depan masjid ada kurmanya tuh. Iya kalau pengurusnya boleh. Ada juga. Jadi setiap yang mati ditebang satu pelepah ya habis mana nggak jadi berubah. Habis. Jadi ya kalau ngikutin Rasulullah ya harus mestinya begitu. Ya nggak ada kias lah, dikiaskan. Nyiram air. Yang ke-8, sesudah mayat dikuburkan disunahkan bagi yang mengantarkan berhenti sebentar untuk mendoakannya, memintakan ampun dan minta supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab, artinya jawaban malaikat munkar dan nakir. Dari Sayyidina Utsman Nabi Muhammad SAW apabila selesai menguburkan mayat, beliau berdiri lalu bersabda, mintakanlah ampun saudaramu dan mintakanlah supaya ia bergentapan karena ia ada sekarang ditanya. Riwayat Abu Daud dan Hakim. Ini dalil kalau ada orang yang bilang talqin itu nggak ada dalilnya.
Jadi doa gitu loh. Kalau dikubur kan rapi kan kita kan mau doa, tapi talqin yang karena nggak umum di sini nanti menjadi keanehan di masyarakat. Jadi lihat keadaan, amalan juga yang kira-kira tidak umum itu menjadi fitnah. Tapi kalau disetujui itu apa yang keluarganya harusnya meminta sama ustadznya itu, tolong artinya di talqin itu diajari, diingetin, masih dengar itu. Jadi meninggal lagi di rumah itu loh, ruh tuh dibawa, ya kan, oleh malaikat yang megang ruh, bukan Ijroil lagi itu. Ijroil mah cuma tugasnya nyabut aja. Jadi diserahkan ke dua malaikat. Nah ruh ini dibawa ke Ailiyin, di tempat yang tinggi. Pas sudah ditulis di sana, ditaruh, dikembalikan lagi ke jasadnya. Kenapa? Karena jasad itu mau ditanya, gitu. Jadi harus dikembalikan. Waalaikumsalam. Nah kalau setelah fitnah kubur selesai, baru ruh itu kumpul di barzah. Paham kan? Iya harus paham. Jadi ya nggak tahu kalau bapak ibu pada bisa pulang ke rumah itu ya. Nah, kalau Allah mengizinkan, kalau kagak ya kagak. Semuanya juga atas izin Allah. Ya, jadi gitu prosesnya tuh di kitab Al-Karimul Nawawi itu begitu. Jadi manusia itu pas meninggal tugasnya malaikat Ijroil mencabut nyawa. Nanti diserahkan, ada dua malaikat yang menjemput ruh itu. Nanti kalau ruh itu orang baik, taruh di tempat yang tinggi namanya Ailiyin. Kalau ini ruhnya orang jahat, itu dilemparkan ke Sijin, namanya tempat yang rendah. Nah, setelah itu diambil lagi, kembalikan ke jasadnya karena mau ditanya mah bukan nakir. Maka di kubur itu ada fitnah kubur, ada siksa kubur. Fitnah kubur itu semuanya kena. Artinya kita tuh ujian kubur itu, pertanyaan itu semua akan ditanya. Tapi kalau siksa kubur nggak semua. Karena di kubur ada yang mendapat nikmat. Tergantung lagi amalan apa yang telah kita perbuat sewaktu hidup ini. Itu ya. Jadi ingat, semua juga akan ada balasannya kan. Bukan langsung ke akhirat, di kubur aja sudah ada balasannya. Ada siksa dan ada nikmat kubur. Nah, Bapak hadirin dan sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Jadi akhir kan begitu. Kalau kamu bulan sampai sekarang sudah artinya kerja atau mati lagi tuh, nanti kamu akan didatangi dua malaikat, kamu munkar nakir, dia akan nanya. Maka jangan gentar, jangan takut, dia juga makhluk Allah sama sepertimu gitu. Ya iya kan, malaikat makhluk Allah juga kan. Jadi tenang aja. Jadi kalau dia nanya Maroko siapa Tuhanmu, ya Tuhan yang disembah orang NU gitu. Jadi sembah orang NU emang Tuhannya siapa? Allah kan. Jadi kalau man nabiuka gitu, siapa nabimu? Nabi orang NU gitu. Itu kata bapaknya Mustafa Bisri. Bisri Mustafa gitu. Udah usah repot-repot gitu, Maroko itu bono Allah. Udah gitu aja, itu rombongan NU gitu aja. Maksudnya perlu penafsiran, yaitu hanya disembah orang NU, ulama-ulama NU itu. Terus nabinya diikuti nabinya ulama-ulama NU gitu. Kitabnya ya Quran yang dibaca oleh orang NU gitu maksudnya. Jadi kalau ngapa Maroko sebut mohon Allah, terus siapa Nabi Muhammad, terus itu ngapalin di dunia lah. Kalau kita amal baiknya kurang ya tetap aja gagap di kuburan tuh. Iya. Bahasanya orang gitu ditanya tuh lupa semuanya. Jadi yang bikin kita mudah itu, ayo mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup, diberi kesehatan, kenikmatan, jangan sampai ketinggalan kalau ada kebaikan. Di lingkungan itu ada pengajian, ya kita badannya sehat, Allah yang memberi kesempatan, Allah yang memberi berangkat. Ada kegiatan apa aja, silakan, yang penting baik, kerja bakti, rapihin lingkungan. Ya, biar aman, gak ada nyamuk, apa rapi, itu juga kebaikan. Kadang kelihatannya lahiriahnya dunia, tapi bernilai akhirat kalau diniatkan untuk itu, gitu ya. Jadi niatan gitu. Dan sampai sini aja dulu. Ya, insya Allah nanti kita akan sambung dengan larangan yang bersangkutan dengan kubur, juga memindahkan mayat, insya Allah.
Semoga makanya harapan doa kita semuanya pada sehat selalu, panjang umur, duitnya banyak. Harus. Iya penting, beneran itu doa saya tuh duitnya pada banyak. Ya soalnya sehat juga, kalau duitnya kagak ada tuh nggak bisa apa-apa Pak RT ya. Iya, enakan sehat, duitnya banyak, jadi kemana aja bisa, pengen apa aja bisa kan gitu. Nah, duitnya banyak, nggak sehat, waduh berobat mulu, nggak makan apa aja kagak enak, buat apa? Duit banyak. Jadi yang penting apa tadi? Sehat, duitnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa syafina kalimah rabbina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala kubisahabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan nabiyyan jami'al ahwal wal afat wa tabiyyana biha jami'al hajat. Allahumma biha jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا كثيرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والقرب وعيشا بعيدا واقض حوائج في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل يرفع ودعاء إليه يسمع وأنت تسمع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا أمر مستقيما شتى من الهوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولذريتنا وأولادنا وأهل بيوتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Mohon maaf, Allahumma wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada BPK Al-Mukarram Al-Ustaz Subhan Al-Farisi yang telah memberikan kajian fikih Islam dengan Syekh Haji Syamsi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikannya kita dapat mengambil hikmah dan intisainya, sehingga mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya fikih tersebut sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah seluruh agenda kita pada